Shalom adik-adik yang di rumah. Kami dari gereja kita HKBP Ciluar hadir dalam ibadah buat kalian anak-anak sekolah minggu yang sudah memakai baju rapi, mensisirkan rambutnya. Kalian berarti sudah siap untuk beribadah meskipun ada di rumah, tapi tidak mengurangi hikmat kita dalam memuji nama Tuhan. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik dimohon untuk mengikuti dengan baik apa yang akan Amang sampaikan, apa yang akan Inang Pendeta nanti sampaikan mengenai firman Tuhan untuk minggu ini. Kita siap-siap, duduk yang rapi. Baik. Kita akan membuka ibadah kita dengan bernyanyi sekolah minggu Happy Yeye, Happy Yaya. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Happy Yaya dengan bangkit berdiri. Kita berdiri. Happy Yaya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Kita akan dengarkan hukum Taurat pada minggu ini diambil dari titah yang ke-5. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amang ulangi. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Demikian titah ke-5. Marilah kita minta kekuatan untuk bisa melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu Di Muka Tuhan Yesus.
Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Kita berdiri. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel buat ibadah kita diambil dari ayat bulanan sekolah minggu. Kita baca dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Inilah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyi sekolah minggu, judulnya Allahku Sanggup Lakukan. Kak Anjas, Allah sungguh besar ya. Dia sanggup melakukan banyak perkara. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Kak Anjas. Judulnya apa, Kak? Allahku sanggup. Aku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang ajaib. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang besar. Ciptakan langit, belah lautan, bahkan berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, bahkan bangkit dari kuburnya. Hei, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang ajaib. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang besar. Marilah kita berdiri. Marilah kita mengaku iman, kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dari buku sekolah minggu yang berjudul Kuasamu dan Namamu lah. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuaian pun besar. Adik-adik sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa. Yes. Pasti semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 dimulai dari ayat 12 sampai 19. Ayo adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya, diikuti nanti ketika Inang membaca. Ikuti ya. Yohanes pasal 12 dimulai dari ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pernah merasa gembira enggak ketika kita nantikan seorang datang ke rumah? Misalnya ketika orang tua kita, bapak atau ibu kita pergi lama dan kita ditelepon, "Nanti sore bapak sama mama sudah pulang ya."
pasti kita begitu senang menyambut. Kita akan menyambut ketika orang tua kita datang, karena mereka pasti akan membawakan oleh-oleh apapun. Atau kalau dikatakan, opungnya mau datang, pasti adik juga gembira menyambut. Ketika kita kedatangan seseorang yang kita sayangi, atau ketika kita menanti-nantikan orang yang kita sayangi, kita sangat gembira menyambut. Demikian juga yang diceritakan dalam ayat Alkitab kita saat ini. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang memasuki kota Yerusalem bersama murid-muridnya. Orang banyak adik-adik begitu gembira. Mereka dengan penuh sukacita menyambut Tuhan Yesus. Ada dari antara mereka yang mengambil daun palem, letakkan di jalan. Ini nanti Yesus lewat dari sini diletak. Ada sebagian yang membuat kain. Semua mereka bersukacita menyambut Yesus. Kenapa mereka bersukacita menyambut kedatangan Yesus? Karena memang Yesus adalah Raja yang dinantikan. Yesus adalah Mesias. Dia Juru Selamat. Orang banyak itu telah mendengar. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus melakukan mujizat, hidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Mereka juga telah mendengar dan melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Karena itu, orang banyak tadi yang ada di kota itu menyambut Yesus dengan sukacita. Mereka mengatakan, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mereka bersuka. Dan dikatakan kembali dalam ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai. Yesus naik keledai. Dia tidak naik kuda yang besar. Karena seekor keledai itu menyimbolkan, menandakan itu adalah binatang yang baik, penurut. Yesus datang dengan kerendahan, baik, penuh kasih. Tidak dengan kekerasan. Lalu orang banyak tadi begitu gembira, mereka semangat menyambut. Kita perhatikan ya adik-adik, ternyata di ayat 19, ada yang benci dengan kedatangan Yesus. Mereka tidak suka Yesus datang. Siapa itu? Ternyata yang tidak suka dengan kehadiran Yesus adalah orang Farisi. Mereka tidak suka. Mereka benci kedatangan Yesus. Mengapa orang itu benci? Karena memang mereka takut, mereka cemburu. Ketika orang banyak mulai mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, mereka merasa, berarti pengikut kita tidak ada lagi. Nanti orang tidak ada lagi mendengar perkataan kita. Nanti tidak ada lagi orang yang tunduk kepada kita. Karena itu, orang Farisi cemburu kepada Yesus. Dan mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Mereka berusaha mempermalukan Yesus. Mereka berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjebak Yesus. Yesus tidak berhasil mereka jebak. Maka dikatakan tadi dalam ayat 19, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Dia. Seluruh dunia mengikut, menyambut Yesus. Dialah Raja, Dialah penyelamat, Dialah yang penuh kasih menyelamatkan kita. Adik-adik sekolah minggu, tadi dalam Alkitab kita diceritakan bagaimana sikap manusia menyambut Yesus. Dikatakan tadi ada yang menyambut dengan penuh sukacita dan ada yang penuh kecemburuan, bersungut-sungut. Sekarang adik-adik sekolah minggu, bagaimana perasaannya ketika menyambut Yesus? Pasti penuh sukacita. Kita tidak mau seperti orang Farisi yang membenci kedatangan Yesus. Tapi kita ingin seperti orang banyak tadi yang menyambut Yesus, yang bersorak-sorak, penuh kegirangan,
yang membuat daun palem dengan penyambutan, mereka bersuka cita. Bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak sekolah minggu menyambut Yesus dengan penuh sukacita? Yaitu kita selalu rindu dengan ibadah sekolah minggu. Kita selalu ceria ketika diajak untuk beribadah. Kalau sudah dapat hari Minggu, pagi-pagi kita bangun cepat, kita ikuti ibadah sekolah minggu. Ini pun melalui virtual, tapi kita harus penuh sukacita. Lalu bagaimana lagi sikap kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang sukacita, yang senang dengan kedatangan Yesus, yaitu kita tunjukkan dengan rajin berdoa. Jadi anak yang penuh kasih, penuh ceria, mengikuti ibadah, menyambut ibadah, dan rajin berdoa. Tapi kalau adik-adik sekolah minggu yang sifatnya cemberut, jika dapat hari Minggu, udah cemberut, malas bangun, tidak mau mengikuti ibadah, itu sama saja dengan orang yang tidak suka, tidak senang menyambut Yesus. Seperti orang Farisi tadi yang diceritakan dalam Alkitab kita, mereka kan bersungut-sungut, mereka cemburu, mereka tidak suka menyambut. Tapi ketika kita menunjukkan sukacita kita, mari rajin dan ceria mengikuti ibadah sekolah minggu dan rajin berdoa. Jangan bersungut-sungut, jangan menolak ketika orang tua menyuruh kita untuk mengikuti ibadah, ketika orang tua menyuruh kita untuk berdoa. Adik-adik sekolah minggu bukan hanya itu. Sikap kita tadi menyambut Yesus yaitu dengan ibadah, dengan berdoa. Tapi bukan hanya itu. Yesus juga menginginkan sikap atau perbuatan orang-orang yang menyambut Dia itu harus ditunjukkan melalui perbuatannya. Perbuatan yang seperti apa? Menjadi anak yang baik, berusaha menjalin hubungan yang baik dengan sesama, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita. Bukan hanya kepada sesama kita, tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi atau memelihara ciptaan Tuhan. Ada sekolah minggu yang melawan orang tuanya atau yang suka berkelahi dengan temannya, saudaranya. Jangan ada anak sekolah minggu yang suka menyiksa hewan. Kan masih ada itu kan. Kalau ada hewan dilihat, atau ada peliharaan suka disiksa, jangan. Nah itu adalah ciptaan. Yesus menginginkan anak-anak yang kasih pada sesama, kepada ciptaan yang lainnya. Kalau ada tanaman atau bunga di pinggir jalan ataupun di halaman rumah, di gereja, jangan dirusaki. Bagaimana? Dipelihara. Adik-adik sekolah minggu, tetap diingat firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita sambut Yesus selalu dalam hidup kita, melalui ibadah, melalui doa, dan perbuatan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah yang baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih dalam pribadi kehidupan anak-anak kami sekolah minggu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, memberikan mereka kepintaran serta kebijaksanaan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa diteladani, terlebih anak-anak yang takut. Kami juga berdoa buat setiap orang tua, kiranya Tuhan memberkati, melindungi setiap orang tua, supaya orang tua juga dimampukan dalam membimbing, merawat anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa
buat anak-anak sekolah minggu kami atau orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati obat yang mereka pakai, Tuhan berkati para medis yang menangani mereka, supaya mereka merasakan berkat Tuhan melalui kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah bangsa kami, terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat kami tidak bebas untuk beribadah ke gereja, yang membuat kami tidak bebas melakukan aktivitas kami seperti biasanya, tidak bebas untuk bermain, tidak bebas untuk pergi ke sekolah. Kiranya Tuhanlah, kuasa Tuhanlah memusnahkan segala virus yang menyebar pada saat ini. Tuhanlah yang menguatkan kami semua, sehingga kami tetap kuat dan penuh sukacita dalam menghadapi masa-masa pandemik saat ini. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, supaya mereka juga penuh sukacita dalam membimbing adik-adik kami sekolah minggu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan Betapa Hatiku. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapkan persembahannya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminkan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Selanjutnya Kak April punya pengumuman untuk adik-adik di rumah. Setelah ibadah, adik-adik bisa mengikuti Zoom dengan jadwal yang telah ditentukan oleh guru kelasnya masing-masing ya adik-adik. Dan diharapkan untuk orang tua kami juga ikut mendampingi ya Amang dan Inang. Yang kedua, Kak April mau mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Happy birthday! Dicukupkan dari Kak April. Tuhan Yesus memberkati.